sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Mengudara dari pelataran kampus hijau IAIN Sorong 107.7 FM Arafana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana yang masih setia mendengarkan 107.7 FM dan juga penonton YouTube di YouTube channel Sobat Rafana. Hari ini hari Kamis 6 Agustus 2020, saya Riani Nur kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Harmoni Kampus. Agustus ini identik sekali dengan bulan kemerdekaan ya. Bulan yang mengingatkan kita pada tanggal 17 Agustus di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah bulan di mana kita harus mentadaburi atau mensyukuri perdamaian bangsa, kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi dengan begitu panjangnya sejarah politik dari mulai awal kemerdekaan hingga kini, dan di mana Bapak pendiri bangsa mulai menentukan ideologi bangsa, akhirnya ditetapkanlah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang akhirnya bisa diterima oleh seluruh komponen bangsa ini, termasuk dalam hal ini mengerucutkan ruang lingkupnya kita sebagai umat Islam ini ya. Kita sebagai umat mayoritas yang ada di negeri ini tetap bisa menjalankan Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan fondasi perdamaian bangsa. Untuk informasi sedikit, Pancasila ditetapkan sebagai Hari Pancasila itu 1 Juni dan itu ditetapkan sejak 1 Juni 1964. Ini kemudian menjadi satu refleksi sendiri ya, kita sebagai umat muslim, kita apakah di dalam apakah di dalam Islam, dalam syariat Islam, kemudian misi Islam untuk dunia, apakah ada nilai-nilai yang bisa kita angkat untuk menjaga perdamaian bangsa, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Sobat Rafana, untuk itu saat ini di studio radio kita sudah hadir seorang narasumber yang mana saya akan menghadirkan gelar bicara untuk kesempatan kali ini dengan judul Islam Rahmatan Lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Narasumber kita hari ini adalah seorang praktisi dakwah, juga adalah sekretaris, mengemban tugas sebagai sekretaris jurusan dakwah dan komunikasi di IAIN Sorong. Langsung saja kita sapa Ibu Fatma Sari, SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riani. Apa kabarnya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Agak sedikit sensitif kalau mengatakan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi ini bukan basa-basi lagi, pastinya kalau bilang sehat ya, berarti memang dalam keadaan fit kita bisa untuk menggelar bicara untuk sore hari ini. Spesial sekali, Bu, judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Nah, ini sebelum pergi ke seperti apa wujud perdamaian bangsa itu, mungkin Ibu bisa ceritakan atau mungkin paparkan untuk kita di kesempatan siang hari ini konsep atau misi Islam yang rahmatan lil alamin itu dalam Islam itu seperti apa ya, Bu? Oke, terima kasih Mbak Riani. Saya Bismillahirrahmanirrahim, berawal dari Islam Rahmatan Lil Alamin. Ini sebenarnya adalah sebuah misi besarnya Rasulullah SAW. Dan misi ini relevan sekali dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Di situ dinyatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh tidak aku utus engkau wahai Muhammad di muka bumi ini kecuali melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Nah, jadi kalau kita melihat ya dalam tafsirnya Profesor Quraisy Shihab, yang dimaksud bahwa rahmatan lil alamin itu mengandung cangkupan Rahman dan Rahim ya Allah, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau memberikan penjelasan bahwa misi yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad
yang mengandung rahmat itu bukan hanya saja dalam ajarannya mengandung rahmat, tetapi beliau sendiri itu juga terdapat rahmat. Dalam diri beliau ada kepribadian, ada akhlak yang sangat agung, dan itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Jadi misi Islam itu adalah rahmatan, bentuk kasih sayang kita kepada seluruh alam, dan bukan hanya kepada lil Islam saja, tapi lil alamin, kepada seluruh alam. Universal sih, sangat universal sekali. Lalu itu hanya sejauh itu ya Bu, maksudnya seperti itu kira-kira. Dan misi Islam ini memang harus kita teruskan sebagai umat Islam, karena perjuangan Nabi. Siapa lagi kalau bukan kita yang meluruskan, meneruskan dakwah. Karena memang dakwah itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam, ya kan? Itu sesuai sekali dengan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 110, seperti berbunyi bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kita sebagai umat Islam harus bisa meneruskan, dakwahnya beliau. Jadi dakwah bukan hanya sekedar dakwah qauli atau dakwah bilisan, tapi kita juga bisa dalam perbuatan, dakwah bil hal atau dakwah bil qalam ataupun dakwah bil hikmah. Jadi banyak sekali ruang lingkup dakwah, bukan hanya di mimbar saja. Untuk menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk menunjukkan rahmatan lil alamin. Berarti ini sebenarnya Islam itu hadir di dunia ini, atau Nabi Muhammad secara pribadi itu sebenarnya menjadi kedamaian bagi semua bangsa, kemudian juga menjadi ketentraman bagi semua umat tidak tertutup hanya kepada umat Islam. Sekali. Lalu ini berarti kita kembali bicara kepada pluralitas. Bahwa Indonesia ini tidak bisa kita tampik bukan hanya terdiri dari umat Islam saja, tapi juga komponen bangsanya banyak, yang berjuang untuk membangun bangsa juga banyak ya Bu ya. Nah ini kira-kira ada nggak sih Bu misi khusus Rasulullah selama sejarahnya itu ketika membangun Islam, kemudian menjadi sebuah komunitas yang madani ya Bu ya, terus menghadapi manusia-manusia yang plural, yang beraneka ragam ini, ada nggak contoh atau teladan Nabi yang bisa kita ambil? Oke, tunggu sebentar Bu. Kita akan masih panjang pastinya untuk gelar bicara kita hari ini ya Bu ya. Tapi mungkin kita break sebentar untuk mengumpulkan kembali informasi yang bisa Ibu bagikan di ruang dengar Sobat Ravana dan juga penonton YouTube Sobat Ravana untuk hari ini. Kita dengarkan dulu beberapa komersial break yang berikut ini. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Masih di 107.7 FM Arafana yang mengudara dari pelataran kampus hijau IAIN Sorong. Sobat Ravana, saya Riani Nur masih menemani Anda dan juga penonton atau penonton channel YouTube kita ya di Sobat Ravana. Tadi kita sudah membahas tentang Islam rahmatan lil alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Di segmen pertama tadi bersama Ibu Fatmasari sudah dijabarkan sebenarnya apa sih Islam rahmatan lil alamin itu ya Bu ya. Dan kemudian tadi kita sempat kepotong Bu saat saya tanyakan tentang relevansi antara pluralitas yang sedang kita hadapi dan contoh atau teladan yang sudah dilakukan Nabi di masa dulu menghadapi hal yang sama seperti situasi sekarang. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kita Sobat Ravana dan juga penonton YouTube channel Sobat Ravana seperti apa Nabi menjalankan kehidupan plural itu dengan misi rahmatan lil alamin ini. Ya, jadi Nabi SAW dalam memberikan
teladan kepada kita, umatnya itu sangat kompleks, ya. Dan ini juga pernah beliau lakukan pada masyarakat yang plural, ya. Jadi masyarakat plural pada saat itu di masyarakat Madinah. Baik. Jadi di masyarakat Madinah itu sangat plural sekali. Jadi kalau kita ingin mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau mengatur masyarakat Madinah, bagaimana beliau menghadapi masyarakat Madinah, kita bisa tahu bagaimana beliau berikhtiar, berupaya membangun sebuah peradaban di Madinah dengan mengusung dan menetapkan sebuah konsensus hukum yang dinamakan Piagam Madinah. Oh iya. Ya. Jadi melalui Piagam Madinah itu beliau ingin memberikan pesan kepada kita umat Islam bahwa untuk mengatur masyarakat yang heterogen, yang sangat plural itu bisa dibuat perjanjian atau bisa dibuat sebuah konsensus yang isinya itu adalah tentang keadilan, tentang persatuan demi mewujudkan sebuah perdamaian. Karena sebelumnya itu Madinah itu termasuk kota yang konflik sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kita jadi tahu sejarah ini sekalian. Lalu sebenarnya apa alasan hadirnya Piagam Madinah ini dalam masa pemerintahan atau masa Nabi tersebut? Jadi saya cerita dulu awal mula munculnya Piagam Madinah ini. Bermula pada saat Nabi baru tiba hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi baru saja tiba di Madinah. Sebelumnya itu Nabi berada di Mekah kurang lebih 13 tahun. Baik. Dan itu pada saat Nabi di Madinah, Nabi mengetahui bahwa masyarakat Madinah itu sangat plural, sangat heterogen. Dan yang kedua, Nabi mengetahui bahwa Madinah itu dulunya mengalami konflik yang panjang antar suku Yahudi, suku Bani Auf, mengalami konflik. Oleh karena itu Nabi berikhtiar. Karena alasan dua itu, karena konflik dan memang masyarakatnya plural, maka Nabi berikhtiar berupaya untuk membuat sebuah konsensus hukum untuk menyatukan bangsa, menyatukan masyarakat Madinah. Beliau ingin menyatukan dalam ukhuwah basyariyah atau insaniyah dan juga ukhuwah wataniyah. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW ingin menyatukan masyarakat Madinah, ingin mewujudkan sebuah perdamaian di wilayah Madinah. Tadi ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Itu ukhuwah itu basyariyah atau insaniyah itu ukhuwah kemanusiaan. Oh, jadi tidak terbatas dari Islam saja ya? Iya, semua dirangkul. Semua dirangkul. Dan juga ukhuwah wataniyah, ukhuwah kenegaraan. Ya, jadi persatuan bangsa. Jadi kurang lebih itu latar belakang. Iya. Sampai ada Piagam Madinah ya. Iya. Jadi beliau itu kita bisa belajar dari sikapnya beliau bahwa untuk mewujudkan sebuah perdamaian bangsa, beliau tidak mengubah Madinah menjadi negara Islam, ataupun beliau tidak membuat peraturan berbasis syariat Islam. Jadi tidak ada mendirikan negara Islam ataupun peraturan berbasis syariat Islam, tetapi beliau membangun spirit kemanusiaan. Iya baik. Jadi membangun spirit kemanusiaan dan mengakomodir kebutuhan semua komponen yang ada di Madinah. Iya benar. Jadi di situ terbukti bahwa memang Islam itu soleh di kulli zaman wa makan, dan ajaran Islam itu sangat universal. Oke, ini menunjukkan bukti nyata dari penjelasan Ibu Fatma tadi. Kelihatan jelas bagaimana perjuangan Nabi melalui Piagam Madinah ini ya Bu ya. Dan juga kita sudah tahu nih akhirnya latar belakang apa yang melatar belakangi sehingga Piagam Madinah ini ditetapkan. Tapi secara lebih jauh lagi sebenarnya esensi dari Piagam Madinah ini apa saja gitu Bu? Maksudnya yang lebih spesifik mungkin ya dengan keterkaitan rahmatan lil alamin tadi. Jadi ada sebenarnya kalau kita mau jabarkan di dalam Piagam Madinah ini ada beberapa pasal, ada 47 pasal. Tetapi secara esensi dalam Piagam Madinah ini Nabi
ingin bagaimana masyarakat Madinah itu diberikan proteksi, diberikan perlindungan agar memiliki hak yang sama, memiliki hak kebebasan agama, dan juga mereka memiliki nilai persatuan. Ya, jadi memiliki nilai persatuan bangsa, memiliki hak untuk kebebasan beragama, sehingga terwujudnya perdamaian dalam wilayah Madinah. Jadi esensi dari Piagam Madinah ini kita bisa lihat di dalam pasal 25, ya kan? Di situ ada nilai ukhuwah juga, persatuan bangsa, dan juga ada nilai kebebasan hak, yaitu kebebasan hak untuk memeluk agama. Di situ dikatakan bahwa wa inna yahuda bani Auf umatun la'al mu'minin. Dan sesungguhnya orang Yahudi Bani Auf itu satu umat dengan orang Islam yang mukmin. Jadi tidak egaliter itu ada ya? Iya. Jadi satu umat. Rasulullah menuangkan redaksi satu umat bahwa Yahudi Bani Auf itu satu umat dengan orang Islam yang beriman. Itu ada nilai persatuan bangsa. Jadi harus menyatu antara orang Yahudi dengan dalam ukhuwah watoniyah dan insaniyah itu tadi. Yang kedua, lil Yahudi dinuhum, orang Yahudi sesuai dengan agamanya, walil muslimina dinuhum, dan orang Islam sesuai dengan agamanya. Di situ jelas bahwa kebebasan untuk memeluk agama itu diatur dan dijamin oleh konsensus Piagam Madinah. Jadi bisa diambil sedikit gambaran bahwa walaupun Nabi dikatakan memerintah Madinah saat itu ya, tapi orang-orang di luar Islam tetap memiliki tempat, tetap bisa punya hak-hak asasi sebagai manusia. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, nilai-nilai persatuan itu ada ya, walaupun agama berbeda, kemudian suku berbeda dan sebagainya. Ada dalam persatuan bangsa. Baiklah, berarti demikian esensi yang paling penting dari Piagam Madinah. Saya mau nambahin lagi, ternyata ada lagi esensi, yaitu dalam pasal 38. Di situ dikatakan bahwa Nabi menuangkan redaksi kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Artinya bahwa jika orang Muslim diserang oleh sebuah komunitas, maka orang Yahudi harus membantu orang Islam. Begitupun sebaliknya, jika orang Yahudi diserang oleh sebuah komunitas, maka orang Islam harus membantu orang Yahudi. Jadi ada bentuk tolong menolong, ada bentuk persatuan. Jadi yang harus diperang itu adalah mereka yang mengusir mereka dari negaranya, dan juga mereka yang melakukan kedoliman dan melakukan penyerangan. Berarti sangat menunjukkan ya. Jadi Sobat Ravana dan juga penonton YouTube dari channel YouTube Sobat Ravana, ini menggambarkan sekali bahwa sebenarnya tidak ada itu menerapkan syariat Islam yang kaku ya, begitu ya. Jadi Nabi itu betul-betul seperti, mungkin kalau saya imajinasi saya pergi ya, berangkat ke masa itu, mungkin hampir mirip seperti Indonesia nih. Nah, sementara kita di Indonesia nih ya Bu ya, kita punya yang namanya Pancasila nih, yang mungkin bukan ditentukan oleh Nabi melalui Piagam Madinah, tapi ditentukan oleh bapak-bapak bangsa yang dalam sejarahnya bukan hanya orang-orang Islam aja ya Bu ya, semuanya ikut, semua suku, semua agama, semua ikut. Nah, ini menarik sekali bahwa ada korelasi atau sejalan antara Piagam Madinah dengan ideologi kita Pancasila yang harus kita pertahankan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saya masih akan melanjutkan dengan beberapa hal lagi pastinya terkait dengan keterkaitan ini. Mungkin Ibu nanti bersedia untuk memberikan penjabaran lagi keterkaitan atau mungkin juga relevansi antara Piagam Madinah tadi, nilai-nilai Piagam Madinah dengan nilai-nilai Pancasila yang 5 sila ini ya Bu ya. Tapi kita break lagi ya Bu ya. Kita break dulu untuk sesi yang kedua ini. Tetap di sini di gelar wicara kita Harmoni Kampus dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Saya akan segera kembali Sobat Ravana di 107.7 FM dan di YouTube channel kita Sobat Ravana.
sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, Sobat Arafana masih di 107.7 FM Arafana FM yang mengudara dari pelataran kampus hijau IAIN Sorong. Saya mau menyapa juga penonton YouTube channel kita di Sobat Arafana. Dan saya, Riani Nur, masih bersama dengan narasumber istimewa kita hari ini dengan satu gelaran wicara berjudul Islam Rahmatan lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa bersama Ibu Fatma Sari. Oke, Ibu, tadi penjabaran tentang Islam Rahmatan lil Alamin ya Bu ya. Kemudian juga Ibu sebutkan esensi dari Piagam Madinah dan asal mula Piagam Madinah. Kemudian juga bagaimana Rasulullah merancang pasal-pasal yang bisa mengakomodir semua komponen yang ada di Madinah saat itu. Ini kembali lagi saya sebutkan bahwa cocok dengan kondisi kita saat ini di Indonesia, di mana kita memiliki ideologi Pancasila. Walaupun kita juga menjadi orang yang mayoritas, umat Islam adalah mayoritas di negara ini, tapi tidak menjadikan kita menjadi negara Islam, kemudian melainkan kita menggunakan ideologi Pancasila. Nah, bisa Ibu jabarkan atau sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, baik Sobat Arafana di rumah maupun juga yang sedang menonton YouTube, kira-kira apa kesamaan atau juga nilai-nilai yang ada di Piagam Madinah dan Pancasila ini dalam hal untuk mewujudkan perdamaian bangsa Indonesia lebih khususnya ini ya. Iya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Riani tadi bahwa memang seharusnya kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia harusnya kita bisa iqra sejarah. Ya, kita bisa belajar dari sejarah yang pernah dilakukan oleh Baginda besar Muhammad SAW pada saat beliau memimpin Madinah. Seharusnya kita masyarakat mayoritas Islam bisa meniru, bisa mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena itu bagian dari penerusan misinya beliau. Ya, misinya beliau, siapa lagi yang kalau bukan kita yang meneruskan, apalagi kita mayoritas, harusnya kita yang meneruskan di Indonesia. Ya, betul sekali. Karena kita negara yang plural, sama seperti Madinah. Ya, harusnya kita yang harus merangkul, ya kan, yang mayoritas bukan malah menindas, ya kan, harusnya kita merangkul, ya, kita tambah memperkuat persatuan bangsa, jangan sampai ada konflik, karena itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Nabi tidak ingin konflik di Madinah. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan oleh mayoritas Islam di Indonesia. Ya, karena adanya persamaan antara Piagam Madinah dan juga Pancasila sama-sama dirancang dan ditetapkan untuk menyatukan bangsa, dan juga dirancang dan ditetapkan untuk mengakomodir, ya kan, hak kebebasan beragama, dan juga dirancang dan ditetapkan untuk mewujudkan perdamaian. Nah, jadi menjalankan misinya Nabi Muhammad SAW, meneruskan misinya Nabi, kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, ya kan? Jangan karena kita mayoritas kemudian kita seenaknya saja menindas yang minoritas, ya kan? Seharusnya kita bisa merangkul semuanya, menyatukan bangsa, dan juga lagi-lagi untuk mewujudkan perdamaian. Seperti tadi yang yang saya sampaikan sebelumnya di pasal 38 itu, bahwa orang Yahudi dengan orang mukmin itu harus memang bersatu untuk melakukan untuk melawan sebuah peperangan. Jadi harus bersatu di dalam redaksi itu. Jadi begitupun harus kita bisa contohkan di Indonesia ini, ya kan, di antara perbedaan ini kita harus menyatu melawan apa, semua kedoliman, semua yang mengusir kita dari bangsa kita, melawan peperangan, melawan siapa yang menyerang kita.
Jadi kalau kita lihat di dalam Piagam Madinah itu bahwa jika ada komunitas yang menyerang Yahudi, maka orang Islam harus membantu Yahudi. Begitupun sebaliknya, jika ada komunitas yang menyerang orang Islam, maka orang Yahudi harus membantu orang Islam. Ini yang harus diingat secara spesifik disebutkan di Piagam Madinah itu ya. Dan begitu juga nilai-nilai Pancasila itu yang 5 ini ya, dari ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya yang juga punya nilai yang sama kurang lebih seperti itu. Kemudian masih ada lagi. Jadi kesamaan antara Piagam Madinah itu tadi yang tadi saya sebutkan bahwa memang konsensus ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menyatukan bangsa. Ya. Kemudian terbukti dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Iya, betul sekali. Kemudian sama-sama melindungi hak kebebasan beragama, ya sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa agama-agama yang terdapat dalam Indonesia semua diakui oleh negara. Dan yang ketiga adalah sama-sama mewujudkan perdamaian bangsa. Di sini otomatis semua terakomodir dari sila pertama hingga kelima, bahwa memang ditetapkan Pancasila adalah untuk mewujudkan perdamaian. Kita nggak ingin konflik, ya kan, betul. Di Indonesia ini. Betul sekali. Jadi kalau saya boleh memberikan tesa bahwa the founding fathers atau pendiri bangsa itu sudah melakukan upaya ikhtiar yang sama seperti Nabi. Kalau saya memberikan kesimpulan atau gambaran bahwa mereka sudah mengikuti sunnah Nabi. Iya, betul ya, Bu. Iya, setelah penjelasan panjang lebar saya menemukan satu inti bahwa sebenarnya founding father kita ini sudah betul-betul mengimplementasikan semua yang Nabi jalankan. Jadi mereka sudah mengikuti sunnah Nabi, di mana sunnah Nabi itu bukan hanya dari sisi pakaian atau apa, tapi segala apa yang diucapkan oleh Nabi, segala apa yang dilakukan oleh Nabi, dan segala apa yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi 3 itu adalah sunnah Nabi. Dan ini sebenarnya maknanya lebih besar ya, Bu ya, karena ini negara. Benar. Negara dengan Pancasila. Berarti Pancasila ini kalau dari sini bisa kita temukan bahwa tidak ada keraguan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau dikatakan bahwa Pancasila ada harga mati, itu memang harga mati untuk kita. Harga mati. Jadi memang kita pertahankan Pancasila, jangan dirubah lagi yang menjadikan negara Islam ataupun merubah menjadi peraturan syariat Islam. Itu ikut contoh dari mana? Nabi saya tidak memberi contoh seperti itu, ya kan? Contoh-contoh Nabi justru ada di dalam Pancasila. Benar. Seperti nilai rahmatan lil alamin itu sudah terakomodir dalam Pancasila. Baik, berarti tinggal kita nih ya, Bu ya. Iya. Mewujudkannya menjadi Muslim yang betul-betul rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan beragama. Kemudian juga perbedaan suku dan sebagainya ya, Bu ya. Iya. Oke, sangat menarik sekali. Ini kalau dirunut dari awal tadi, dari judul kita Islam Rahmatan lil Alamin, dalam mewujudkan perdamaian bangsa, bahwa betul Pancasila adalah ideologi yang bisa sama-sama mengakomodir semua kepentingan bangsa yang ada di sini, kepentingan masyarakat yang ada di bangsa ini, dan itu betul mengikuti jalan Nabi melalui Piagam Madinah tadi. Benar sekali. Itu kurang lebih yang bisa saya tangkap ya, Bu, selama obrolan kita untuk siang hari ini. Dan sepertinya ini sudah hampir sampai di pembahasan terakhir kita ya. Sudah jelas dari mulai penjelasan judul Islam Rahmatan lil Alamin, kemudian kita sudah korelasikan dengan perdamaian bangsa. Nah, sebelum saya menutup gelar wicara kita di kesempatan siang hari ini, saya mungkin nanti saya akan meminta Ibu untuk memberikan pernyataan terakhir atau closing statement ya, Bu ya, tentang kesimpulan kita semua. Tapi selagi-lagi Sobat Ravana yang ada di rumah dan juga yang lagi menonton YouTube kita di channel Sobat Ravana, kita harus break dulu sejenak untuk nanti kembali lagi di sesi terakhir kita di gelar wicara dengan judul Islam Rahmatan lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.
Baik, Sobat Ravana, masih di Harmoni Kampus dengan gelar wicara kita hari ini yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Saya masih bersama Ibu Fatma Sari, SPDI MPDI, yang beliau ini sedang mengemban tugas sebagai Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi dari kampus IAIN Sorong. Ibu, tadi sudah begitu panjang dan banyak informasi yang Ibu berikan terkait dengan gelar wicara kita hari ini. Saya persilakan sekarang Ibu untuk memberikan kesimpulan atau mungkin closing statement yang bisa Ibu sampaikan di gelar wicara kita kali ini. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Riani. Dalam closing statement ini saya ingin mengajak ya kepada semua umat Islam yang mayoritas di Indonesia bahwa kita bisa kita bisa belajar dari sejarah Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW ingin memberikan sikap keagamaan, ingin memberikan contoh sikap keagamaan kita agar Islam itu tidak bersikap eksklusivitas, tapi bersikap inklusif, ya, membuka diri kepada semua. Karena dengan membuka diri Islam bisa berkembang. Karena maunya Nabi, Islam harus berkembang, Islam harus berpencar sampai ke penjuru dunia. Bagaimana kita mau mengembangkan Islam kalau kita mengeksklusifkan diri kita, merasa yang paling benar, merasa yang lain salah, ya. Jadi kita harus bisa bersikap inklusif, mau membuka diri. Dengan membuka diri itu bahwa kita bisa menebarkan Islam. Menebarkan Islam bukan hanya saja kita berdakwah qauli, menebarkan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi, tapi kita juga bisa berbuat kebaikan yang tadi dilakukan oleh Nabi, bahwa upaya Nabi di Madinah itu adalah beliau sangat arif sekali, bahwa beliau menempatkan spirit kemanusiaan di atas relativisme kebenaran dogma. Ya, jadi beliau sangat sekali mengajarkan ajaran Islam yang universal, kemanusiaan, kasih sayang, tolong menolong, persatuan, dan yang esensi adalah semua itu dilakukan oleh Nabi semata-mata untuk mewujudkan perdamaian bangsa di Madinah. Baik, ini sangat relevan dengan peringatan 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita jelang ya Bu ya. Ada tambahan lagi mungkin Bu? Untuk cukup ya. Oke. Ya, jadi demikian yang bisa kita ambil untuk gelar wicara kali ini dengan judul Islam Rahmatan Lil Alamin dalam mewujudkan perdamaian bangsa. Mungkin secara umum ya Bu, dari judulnya sudah bisa kita tarik nanti akan seperti apa Islam itu, kemudian apa manfaatnya atau apa hubungannya dengan bagaimana kita mewujudkan perdamaian bangsa di Indonesia ini. Karena akhir-akhir ini guncangan guncangan di Indonesia ini sangat sangat besar, dan kita sebagai umat muslim pasti punya tugas untuk menjalankan sunnah Nabi tadi ya. Mewujudkan perdamaian. Iya, dengan cara menerapkan atau tetap menjadikan Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita. Baik, mungkin hanya itu juga yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini, Sobat Ravana, dan pastinya banyak terima kasih untuk Ibu Fatma. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf Bu. Sama-sama. Nanti kemudian hari jika ada tema-tema baru bisa Ibu kembali mengisi atau menemani saya untuk saya dapatkan informasi-informasi baru. Begitupun juga dengan Sobat Ravana sekalian. Baiklah, kita pamit dulu ya Bu dari ruang dengar Sobat Ravana sekalian untuk edisi hari ini. Sobat Ravana, terima kasih kembali saya ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga buat yang sudah menonton channel YouTube Sobat Ravana. Saluran inspirasi harmoni dan produktif. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk segala kekurangan pada hari ini mohon dimaafkan karena segala kesempurnaan hanya milik Allah. Saya Riani Nur sebagai host pamit, begitupun juga Ibu sebagai narasumber istimewa kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Sama-sama Mbak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan sayonara. Anda
Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.